Halo semuanya, buat teman-teman yang saat ini duduk di bangku kelas 12, sudah pada tahu kalau hari ini adalah hari pertama pendaftaran senam PTN? Sudah pada daftar atau masih pada bingung? Nah, buat yang masih bingung, di sini saya mau sharing tentang parameter-parameter kelulusan senam PTN yang banyak dipakai oleh PTN-PTN. Dan dari sana, nanti teman-teman akan mendapatkan tips untuk memilih prodi. Pertama yang perlu kita tahu, senam PTN adalah jalur seleksi yang berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh PTN. Di sini ada 3 kata kunci yang perlu kita garis bawahi, yaitu nilai akademik yang tidak jauh-jauh dari nilai rapor kalian, kemudian prestasi lainnya, yaitu portofolio prestasi yang kalian miliki, dan ditetapkan oleh PTN. Artinya masing-masing PTN memiliki kewenangan untuk menentukan parameternya sendiri yang dipakai untuk melakukan seleksi senam PTN ini. Tapi tentu saja parameter yang digunakan tidak akan jauh-jauh dari nilai akademik atau portofolio prestasi. Nah, kalau tiap PTN punya parameter sendiri-sendiri, lalu bagaimana kita tahu apakah kita berpeluang untuk bisa diterima di salah satu prodi di PTN yang kita pilih? Untuk itu, di sini saya sudah merangkum beberapa parameter yang banyak digunakan oleh PTN-PTN dalam melakukan seleksi senam PTN-nya. Ada 2 kategori utama, yaitu kategori siswa dan kategori sekolah. Untuk kategori siswa, yang pertama adalah nilai rapor. Untuk nilai rapor ini sebenarnya sudah melalui seleksi awal, yaitu dari pihak sekolah. Jadi, tiap sekolah tidak bisa mendaftarkan seluruh siswa kelas 12-nya untuk bisa mengikuti senam PTN, tapi dibatasi persentase kuotanya sesuai akreditasi masing-masing. Misal, untuk sekolah dengan akreditasi A hanya bisa mendaftarkan 40 siswa terbaiknya, yang tentu saja kriteria terbaik ini salah satunya dilihat dari nilai rapotnya. Yang kedua adalah ranking jurusan. Jadi meskipun saat ini di rapor kalian sudah tidak ada ranking lagi, tapi ranking ini nanti akan muncul ketika kepala sekolah mengisikan nilai rapor kalian pada PDSS senam PTN. Dan ranking ini munculnya per jurusan, misal IPA sendiri, IPS sendiri, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah portofolio prestasi. Jadi prestasi-prestasi yang kalian lampirkan ketika mendaftar senam PTN juga akan menjadi parameter penilaian. Bahkan beberapa PTN seperti UNER Surabaya menjadikan portofolio prestasi ini sebagai salah satu parameter utama yang mereka istilahkan sebagai golden ticket. Jadi buat siswa-siswa yang punya prestasi luar biasa, misalnya menjadi juara olimpiade internasional, hafal kitab suci atau yang lain, bisa mendapatkan golden ticket ini. Dan jika sudah mendapatkan golden ticket, parameter lain bisa teman-teman abaikan. Yang menggunakan model golden ticket ini bukan hanya UNER, ini hanya salah satu contoh saja. Ada beberapa PTN lain yang juga menggunakan metode serupa, dan untuk lebih lanjutnya kalian bisa coba googling lebih lanjut. Untuk selanjutnya kategori sekolah, yang dinilai pertama adalah nilai akreditasi. Jadi misal ada 2 orang siswa dengan nilai yang sama tetapi berasal dari sekolah dengan akreditasi berbeda, tentu nilai akhirnya tidak akan sama. Selanjutnya adalah portofolio alumni. Maksudnya seperti ini. Jadi tiap PTN selalu melakukan monitoring dan evaluasi mahasiswanya sejak mereka masuk sebagai mahasiswa baru hingga mereka lulus menjadi alumni. Nah, dari hasil monitoring dan evaluasi ini, mereka, tim dari PTN bisa tahu mahasiswa-mahasiswanya yang berprestasi rata-rata berasal dari sekolah mana, kemudian yang kurang berprestasi atau biasa-biasa saja berasal dari sekolah mana saja. Dengan begitu, mereka bisa memetakan dan memberi nilai lebih pada sekolah yang input mahasiswanya selama ini bagus. Harapannya dengan begitu, PTN akan mendapatkan mahasiswa-mahasiswa yang bagus lagi untuk mahasiswa-mahasiswa barunya. Jadi nanti yang perlu teman-teman ingat, jika nanti kalian sudah menjadi mahasiswa,
jadilah mahasiswa yang berprestasi, karena itu juga akan berpengaruh terhadap nasib adik-adik kelas kalian ketika mendaftar di PTN nanti. Selanjutnya adalah sebaran per prodi. Maksudnya seperti ini. Misal dari hasil penilaian di salah satu prodi PTN didapatkan 10 calon mahasiswanya berasal dari sekolah yang sama, padahal per kelas dari prodi tersebut hanya mencakup 30 siswa. Yang seperti ini tentu tidak bagus ketika kelasnya hanya berisi 30 mahasiswa dan sepertiganya berasal dari sekolah yang sama, akan menjadi terlalu homogen. Untuk itulah biasanya ada pembatasan agar sebaran per prodinya bisa bagus dan ideal. Yang selanjutnya adalah sebaran wilayah. Jadi ini adalah amanat dari Permendikbud nomor 6 tahun 2020, di mana tiap PTN harus mengakomodasi sesuai kuota tertentu untuk calon-calon mahasiswa yang berasal dari wilayah 3T atau terluar, tertinggal, dan terdepan. Jadi ada kuota nih buat teman-teman yang berasal dari daerah 3T, tidak perlu minder untuk ikut mendaftar di PTN-PTN di kota-kota besar. Untuk lebih detail penjelasannya bisa coba kalian buka sendiri peraturan menterinya. Jadi itu parameter-parameter yang banyak dipakai PTN untuk melakukan seleksi senam PTN-nya. Tentu karena masing-masing memiliki kewenangan untuk menentukan parameter masing-masing, ada parameter-parameter yang menjadi keunikan PTN masing-masing. Mereka bebas menentukan parameternya, tapi dari LTMPT sudah memberi arahan agar parameter yang digunakan bisa mengikuti prinsip-prinsip seleksi LTMPT, yaitu yang pertama adil, tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan kemampuan ekonomi. Kemudian selanjutnya akuntabel, dilaksanakan sesuai prosedur dan kriteria yang jelas, dan fleksibel, dilaksanakan di pusat UTBK PTN mulai dari Aceh sampai Merauke. Kalau senam PTN tidak ada UTBK ya, jadi ini mungkin spesifik untuk SBMPTN. Selanjutnya efisien, menggunakan TIK, SDM, dan fleksibilitas waktu. Dan yang terakhir transparan, pelaksanaan dilakukan terbuka dan mudah diakses. Setelah kalian tahu parameter penilaian yang digunakan, selanjutnya adalah tips bagaimana memilih prodi. Yang pertama yang perlu kalian pertimbangkan ketika memilih prodi pada senam PTN ini adalah kesesuaian minat kalian dengan prodi yang kalian pilih. Karena apa? Karena kuliah 1 itu ditempuh dalam waktu 4 tahun. Jadi akan sangat mungkin tidak terasa enjoy jika pilihan prodi kalian tidak sesuai dengan minat kalian. Dan lagi bukan cuma itu, bisa jadi nanti ilmu yang kalian dapatkan tidak akan bisa diimplementasikan di dunia kerja. Karena alasannya yaitu tadi, kalau nggak sesuai minat biasanya kan males untuk mengerjakan. Jadi ruginya bisa double. Silahkan pertimbangkan lagi dengan baik sebelum kalian memilih prodi PTN agar sesuai dengan minat kalian. Yang selanjutnya adalah kriteria prodi. Jadi tiap-tiap PTN bisa membatasi prodi-prodi tertentu hanya bisa diambil oleh siswa-siswa dari jurusan tertentu. Untuk lebih jelasnya coba kita cek website LTMPT. Oke, jadi di sini di sebelah kiri bisa kalian klik menu daftar PTN. Sebagai contoh saja, misal kita memilih prodi informatika di universitas-universitas di Kota Malang. Misalnya yang kita buka awal coba Brawijaya. Nah ini. Oke, kita lihat. Kemudian teknik informatika. Oke. Nah, yang saya maksud kriteria prodi adalah seperti ini. Jadi kalau untuk di teknik informatika Universitas Brawijaya atau UB tidak mewajibkan adanya portofolio, tapi dia hanya bisa didaftar atau dipilih oleh siswa-siswa dari SMA IPA atau MA IPA saja.
Kemudian coba kita cari lagi sebelahnya Universitas Negeri Malang. Teknik Informatika. Untuk di Universitas Negeri Malang atau UM juga tidak diwajibkan adanya portofolio, dan yang bisa mendaftar adalah siswa-siswa dari jurusan IPA, IPS, Bahasa, Agama, atau Teologi, dan ini hampir semua jurusan bisa mendaftar. Bedanya itu antara UM dengan UB. Sekarang coba kita buka satu lagi untuk perbandingan di UIN Malang. Teknik Informatika. Kalau di UIN Malang, teknik informatika juga tidak mensyaratkan adanya portofolio, dan yang bisa mendaftar hanya siswa-siswa jurusan IPA saja seperti UB tadi. Oke, sekarang kita kembali. Untuk tips berikutnya yang perlu teman-teman lihat adalah keketatan prodi. Jadi ini nanti berhubungan dengan peluang kalian diterima. Coba kita kembali ke laman LTMPT tadi. Kita lihat kalau untuk di Brawijaya pada tahun 2021 jumlah peminat 1450, kemudian yang diterima hanya 72. Artinya hanya 4,97% yang diterima. Kemudian selanjutnya kalau di Universitas Negeri Malang tahun 2021 kemarin yang mendaftar adalah 814 siswa dan yang diterima hanya 18. Ini lebih kecil, lebih ketat dari Brawijaya tadi. Kemudian selanjutnya kalau di UIN Malang tahun 2021 kemarin yang mendaftar 426 dan yang diterima adalah 60. Persentase diterimanya 14,08%. Nah, ini persentase yang lebih tinggi. Setelah melihat kriteria prodi tadi, setelah kalian tahu keketatan masing-masing prodi dari hasil membanding-bandingkan tadi, silahkan kalian ukur diri kalian masing-masing. Kira-kira kalau di UB bisa masuk enggak, di UM bisa masuk enggak, atau juga bisa memilih di prodi informatika UIN Malang. Sekarang untuk tips terakhir adalah cari info dari kakak kelas kalian. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, salah satu parameter penilaian yang digunakan oleh PTN adalah portofolio sekolah. Jadi misal ada kakak kelas kalian yang diterima di prodi informatika di salah satu dari 3 contoh PTN di atas, kesempatan kalian untuk diterima di PTN tersebut juga akan lebih tinggi. Tapi misal kalian tidak bisa tanya-tanya ke kakak kelas karena mungkin sudah beda kota, kalian bisa tanya ke kepala sekolah. Biasanya tiap sekolah selalu punya rekap alumninya, diterima di PTN mana, dan prodi apa. Oke, itu saja yang bisa saya share. Jika ada info tambahan atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, selamat mendaftar senam PTN. Selamat memasuki dunia kampus dan terima kasih.